Pemirsa, kami ajakkan untuk bergabung bagaimana jalannya unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di sejumlah lokasi. Ya, ada Fadis Abi pemirsa di kawasan Patung Kuda Monas, dan selain itu juga ada Danita Riyadini di Yogyakarta dan juga ada Andi Kumala di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita menuju ke Fadis Abi yang saat ini berada di kawasan Patung Kuda. Fadis. Bisa Andro, dapat kami informasikan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah agar mencabut kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dan aksi sendiri ini dilakukan dengan melakukan long march yang rencananya dilakukan dari Patung Kuda menuju ke Istana Negara. Namun hal tersebut ini tidak dilakukan dikarenakan memang pihak kepolisian menutup jalan Medan Merdeka Barat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan jalannya aksi tadi dimulai pada pukul 1 siang dan hingga saat ini masih berlangsung, di mana tadi aksi sempat ricuh namun langsung kondusif dikarenakan memang massa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia ini ingin masuk ke jalan Merdeka Barat dengan merusak pagar kawat berduri yang dibuat oleh pihak kepolisian dan juga merangsuk buat masuk, namun dihalang-halangi oleh pihak kepolisian dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama, akhirnya kondisi tersebut ini kondusif. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang BEM se-Indonesia ini sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa pada 8 September yang lalu, di mana tuntutannya sama dengan tuntutan sebelumnya, di mana pada tuntutan hari ini adalah menuntut pemerintah agar mencabut kenaikan harga bahan bakar minyak yang pertama, dan yang kedua adalah meminta pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan proyek strategis nasional tersebut ini untuk subsidi BBM. Dan yang ketiga, meminta pemerintah ini melakukan atau membuat regulasi yang tegas untuk penerima BBM bersubsidi. Selain itu juga dapat kami informasikan tadi juga sudah sempat ada perwakilan dari pihak KSP yang menemui massa, dan selain itu juga tadi sempat terjadi dialog antara para massa dan juga dari pihak KSP. Namun hal tersebut ini tidak mencapai kesepakatan dikarenakan memang pihak BEM se-Indonesia tetap meminta agar adanya jaminan dari pihak pemerintah untuk menerima tuntutan mereka. Selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai pengamanan, memang pihak kepolisian ini melakukan pengamanan ini di Jalan Medan Merdeka Barat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, total ada 6.142 personil yang tersebar ini di 5 titik lainnya di kawasan Jabodetabek. Dan selain itu juga untuk Jalan Merdeka Barat ini telah ditutup, dan bagi para pengendara roda 4 maupun roda 2 ini bisa melewati kawasan Tanah Abang maupun Jalan Merdeka Selatan. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari kawasan Patung Kuda. Kami kembalikan kepada Andro dan juga Tisa. Pak, saya kalau tidak salah pernah juga mendengar atau membaca lah statement Jokowi itu bahwa yang bisa mengganti presiden itu rakyat. Kalau saya statement Jokowi sendiri begitu. Tapi dalam kondisi sekarang nggak seperti sekarang, Pak, keadaan di mana MPR itu sekarang mayoritas berpihak kepada rezim. Nah ini seperti apa ini, Pak? Bagaimana solusinya, Pak? Ya, ini tuh sebenarnya karena di dalam sistem ketenagaraan kita yang salah, Pak. Bahwa Undang-Undang 45 ini sudah diacak-acak. Gitu kan. Seharusnya ini asas yang benar itu adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sehingga MPR itu berdaulat nantinya. Karena berdaulat, maka kekuasaannya real, nyata. Maka presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui bertanggung jawab kepada MPR. Gitu. Makanya disebut mandataris. Gitu. Presiden itu mandataris MPR. Diberi mandat. Nah, atas segala perbuatan yang salah dia harus bertanggung jawabkan. MPR, kalau MPR menerima bertanggung jawab selesai. Tapi kalau MPR tidak menerima, berarti rakyat tidak menerima. Maka tadi pasal 7A7B itu kalau dalam konteks undang-undang dasar yang sekarangnya gitu kan mundur gitu loh. Di aturan yang lama juga sebenarnya MPR punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan gitu. Jadi kalau undang-undang dasar 45-nya yang asli itu kuat posisi MPR. Tapi kalau Undang-Undang Dasar berdasarkan amandemen yang sudah diacak-acak ini tahun 99, 2000, 2001, 2002 gitu kan. Maka MPR itu neben. MPR itu kedudukannya sama dengan presiden. Gitu. DPR sama dengan presiden. Berarti yang disebut tadi bahwa presiden bertanggung jawab kepada rakyat, kata dia kan, saya bertanggung jawab rakyat.
dari mana dan cara bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya nggak ada, Pak. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa presiden dengan aturannya sekarang tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Gitu. Rakyat bagaimana? Kalau dulu MPR, karena kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sebenarnya MPR, gitu kan? Pasal 1 ayat 2, pasal 45 itu dulu, gitu. Makanya kita harus kembalikan lagi ini, Pak. Itu menurut saya mah kita harus kembali lagi ke Undang-Undang 45 yang asli, gitu. Karena di situ presiden bertanggung jawab pada MPR, artinya kepada rakyat tuh, gitu. Tapi kayaknya Pak di rezim ini kemungkinannya tipis ataupun pesimis untuk sekarang mengembalikan ke UUD 45 asli, gitu. Mungkin ini harus ada perubahan ini dulu, Pak ya, perubahan pemerintahan dulu. Atau setuju, gimana, Pak? Saya kira kalau presiden tadi berasumsi seperti itu, bahwa saya bertanggung jawab pada rakyat tanpa mekanisme, ya sulit ya di masa Pak Jokowi ini bisa kita kembali ke Undang-Undang 45, gitu kan. Dia malah merasa saya kan dipilih oleh rakyat langsung, gitu kan. Jadi punya merasa kekuatan dan sebagainya lah. Maka memang ya turun dulu lah, gitu. Jadi betul tadi pemerintahannya ganti dulu, tapi satu paket, Pak. Menurut saya satu paket, gitu kan. Jadi baik itu mundur dengan sukarela ataupun dimundurkan oleh MPR, yang jelas presiden mundur, pemerintahan harus berganti dengan yang lebih segar, kan gitu. Yang kedua, segera dalam secepatnya juga Undang-Undang 45 harus dikembalikan. Jadi satu paket itu, gitu. Undang-Undang 45 kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Maka itu bisa dilakukan dalam satu gerakan yang sama, itu gerakan perubahan, gitu. Pak, kalau dalam kondisi seperti sekarang, Pak, memungkinkan nggak MPR itu untuk katakanlah istilahnya ya, memakzulkan atau membuat mosi tidak percaya, memungkinkan untuk sekarang, Pak? Mungkin saja. Gitu ya? Karena sudah ada kerangka aturannya, kan. Asal desakan rakyatnya kuat, gitu. Kalau bagaimana, kan, kalau desakan taruhlah misalnya seperti tahun 98 ya, ada people power. People power itu konstitusional, gitu kan. Aspirasi masyarakatnya kuat, mahasiswa dan rakyat yang lain, elemen-elemen lain semua mendesak, gitu kan. Kan MPR nggak bisa melawan, dia harus menjalankan, gitu. Maka dijalankanlah, gitu kan, dengan mekanisme tadi yang ada diatur oleh konstitusi itu sendiri. Pak, sekarang kan ini apa istilahnya, perlawanan ya, ataupun penolakan ya, Pak, penolakan dari seluruh elemen masyarakat, Pak, yang saya lihat itu ini masih berlangsung, Pak, terus itu. Dan yang saya lihat mereka ini tidak akan berhenti sebelum Jokowi mundur, gitu. Nah, ini kira-kira ada nggak, Pak, ada titik terang, ada ujungnya nggak, Pak, ini dengan pergerakan mahasiswa, buruh dan lain-lain, betul, Pak? Ya, kalau konsisten, saya kira, gitu kan, ada tiga, hampir sekarang ada mungkin 4 elemen penting ya, kelihatan saya lihat tuh. Satu, mahasiswa yang terus menerus, gitu kan, melakukan aksi, gitu kan, dan isunya mungkin bisa jadi relatif jadi sama ini, soal BBM lah, soal harga naik, gitu kan. Saya kira itu isu yang mungkin bisa sama nanti. Ada buruh juga teriak soal BBM, gitu kan, harga kebutuhan pokok yang naik dan seterusnya, gitu kan, sama, gitu kan, buruh. Yang ketiga, umat Islam juga. Umat Islam juga kemarin contoh di tanggal 12 itu ya, di Patung Kuda itu. Hampir semua di Patung Kuda itu. Hampir semua ada kawat peduli. Di situ. Jadi ada, karena itu yang paling dekat dengan istana. Tapi itu sudah melanggar itu. Itu lebih dari 100 meter itu. Jadi sebetulnya aparat termasuk pemerintah bisa digugat ini, gitu kan, bahwa dia menghalangi unjuk rasa dengan melanggar undang-undang dan melanggar hak asasi manusia tadi, gitu ya, Pak ya. Jadi itu ada mahasiswa, ada buruh, ada umat, ada purnawirawan. Saya kira ini juga satu fenomena baru, gitu kan, sekarang ini. Mungkin dia mewujudkan old soldier never die, gitu ya. Jadi memang tentara-tentara tua itu tidak mati, gitu. Dia masih bersuara. Itu kita lihat dari beberapa bukan kasus, peristiwa ataupun momen kemarin, gitu kan. Purnawirawan juga punya akses besar. Nah, kalau itu gerakannya masif, saya kira akan cukup berat lah untuk memproteksi kebohongan, memproteksi ketidakjujuran, memproteksi ketidakadilan, gitu, Pak. Akhirnya ya harusnya jebol juga. Saya lihat saya belajar di sejarah bagaimana Turki dulu ya, Turki Osmani itu menggempur Konstantinopel, Romawi, Bizantium. Itu kan terus saja, juga mundur lagi, nggak berhasil menjebol benteng itu, Pak, nggak berhasil, lama itu.
sebulan lebih Pak, itu kan terus siapa? Terus hari ini berhenti, maju lagi, terus nggak berhasil juga, korban banyak. Tapi akhirnya jebol juga pada waktunya karena gigih. Karena gigih Pak, jebol benteng itu, jebol baru Bizantium hancur. Dia itu bersejarah sekali tuh tahun 1453 Masehi itu gitu kan, Al-Fatih gitu kan yang mengalahkan Raja Konstantin dan Bizantium hancur gitu. Saat itu Romawi Timur hancur gitu kan oleh Islam. Itu peristiwanya seperti ini, terus saja Pak, terus jebol juga kok, gitu. Tapi kalau terus berhenti, bubar lagi, ya udah nggak jebol-jebol lah tuh. Itu mah hukumnya begitu. Gitu. Pak, kembali kepada kawat berduri tadi Pak, ini secara psikologis sebenarnya keadaan rezim itu seperti apa sampai sampai mereka menggunakan, apakah memang karena ketakutan atau segala macam itu? Iya, saya kira berlebihan Pak, gitu. Malah sekarang kita harus koreksi tadi Pak, itu pelanggaran HAM gitu menurut saya gitu ya, atau menurut kita lah yang bisa membaca itu. Ada freedom from fear, jadi harus ada kebebasan dari takut. Tadi ini kan dibuat takut, dan itu berbahaya Pak. Sekarang mahasiswa bisa membobol kadang-kadang Pak. Beberapa kali, tanggal 15 yang lalu kalau saya bobol itu, jadi bisa masuk langsung berhadapan dengan polisi ataupun aparat yang ada, kemudian mereka dorong-dorongan, tapi selesai. Sebetulnya sih begitu kan, ada pasukan huru-hara pakai tameng, ada water cannon itu kan untuk menyemprot gitu kan, ada juga boleh lah dengan tembak gas air mata, itu kan semua mekanisme untuk melakukan pengamanan. Tapi kawat berduri itu nggak ada Pak. Itu kan jangan jauh-jauh, kita sudah bahkan kalau dorong-dorongan dari belakang itu kan, misalnya nih bukan dari depan Pak, bukan dari pertahanan gitu kan, mereka ingin masuk tapi dari belakang ini terdesak-desak, kemudian pada jatuh di kawat berduri gitu kan. Lalu bagaimana kalau mereka luka dan sebagainya? Itu termasuk hal yang harus dipertimbangkan. Itu bukan hanya karena berhadapannya, tapi mungkin dari belakang didorong akhirnya juga celaka. Jadi kawat berduri itu berbahaya gitu. Jadi kalau menurut Bapak sebenarnya kawat berduri itu selain melanggar HAM juga melanggar undang-undang ya Pak ya? Melanggar undang-undang Pak. Terutama ketika jarak Pak. Ketika kemarin di patung kuda gitu kan, rata-rata di patung kuda kan mahasiswa patung kuda, buruh patung kuda, kemudian mahasiswa patung, karena itu sebenarnya ingin suaranya didengar oleh istana. Itu yang seharusnya orang istana itu ya undanglah berapa orang delegasi gitu kan, atau kalau berani hebat tuh presiden datang gitu kan, tinggal dikawal saja gitu kan, sampaikan apa yang mau, itu hebat kalau begitu. Ini jangan lari sembunyi masuk gorong-gorong misalnya, ataupun kemana gitu kan, jadi tidak dihadapi gitu kan para pengunjuk rasa itu. Sedangkan masalahnya masalah yang oleh masyarakat dianggap mendesak dan mendasar itu Pak, bukan soal 1-2 hal yang ringan. Pak, yang terakhir Pak, ini berkaitan dengan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya sebenarnya pemimpin itu dia harus mempertanggungjawabkan terhadap yang dipimpinnya. Ini kira-kira dengan keadaan yang seperti sekarang seperti AB sekali Pak, AB sekali terhadap rakyat itu. Itu gimana Pak, itu risiko dunia akhiratnya Pak? Itu walaupun muslim itu benar. Walaupun muslim lah. Makanya kullukum ra'in, kamu semua itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kamu dipertanggungjawabkan kan atas ro'iyahnya, atas gembalaannya gitu kan, atas rakyatnya. Itu rakyat malah di situ kan. Jadi kalau mau ditarik ke ketatanegaraan dekat itu kan, ro'iyah di situ rakyat. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Itu kan atas rakyatnya. Oh, itu nyambung betul Pak gitu. Berarti harus amanah dia. Gitu kan. Dalam Al-Qur'an juga ada antuadul amanati ila ahliha. Gitu kan. Allah perintahkan innallaha ya'murukum antuadul amanati ila ahliha. Allah telah menyuruh kepadamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Berarti amanah. Nah, kalau misalnya si pemimpin yang tadi diamanati untuk menggembalakan gembalaan itu dia tidak amanah, berarti kan hianah. Nah, orang yang hianat atau pemimpin yang hianat tidak akan mencium bau surga. Gitu. Baik surga akhirat nanti, surga dunia juga tidak, gitu kan. Dia akan berbau busuk Pak, itu bau busuknya itu akan dikenang, gitu kan, oleh sejarah bangsanya, bahwa dia itu pemimpin yang jelek, itu pemimpin yang buruk, pemimpin yang hianat, pemimpin yang sering bohong, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, kan tidak bagus dia. Sementara jabatan itu kan terbatas, gitu Pak. Jadi memang mekanisme demokrasi juga mengatur kebaikan sebenarnya, gitu kan. Kemudian juga mekanisme syar'i juga dalam konteks kepemimpinan mengatur kebaikan bagi yang bersangkutan juga Pak, bukan hanya bagi rakyat. Baik sahabat sekalian,
ini tampaknya memang rezim ini ya apa kalau dibilang itu ya apa bebal atau tidak punya perasaan sama sekali ya. Jadi dengan adanya kawat berduri itu kan sebenarnya itu sudah sebuah pelanggaran HAM dan juga undang-undang, dan termasuk yang perlu disadari seorang pemimpin itu akan diminta pertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya ini. Kayaknya ini tidak menyadari terhadap hadis ini seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa, buruh, umat Islam dan yang lain itu bisa membuahkan hasil sehingga kita akan mendapatkan pergantian rezim untuk yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.